Muslimah bercadar di balik layar mungil kamera. Fotonya pun tersebar ke seluruh dunia dengan teks indah, menarik mata, tidak hanya untuk membaca, namun menikmati anggunnya gadis berhijab yang ditampilkan. Ternyata gambar tidak cukup untuk menunjukkan dirinya kepada dunia. Ia pun mencoba untuk memperdengarkan suara. Berbagai gerak-gerik tubuh di balik hijab seakan mengumumkan kepada dunia, inilah yang sudah kulakukan. Pengakuan untuk tampil dan dilihat di balik layar sosial media. Padahal kepada siapa kita ingin membuktikan amal? Jika kepada Allah, maka Allah Maha melihat bahkan yang tersembunyi di dalam hati. Namun jika yang kita harapkan pengakuan manusia, kita memang perlu menunjukkan diri karena kemampuan manusia terbatas. Sebagian mereka berkata, tidak, kami tampil hanya untuk berdakwah. Syiar Islam dengan hijab dan cadar agar muslimah lainnya ikut berhijab, bukan untuk pamer kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijra Tujana Official. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi jika aku update video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sharing tentang wanita bercadar yang suka berfoto selfie. Ini tuh dakwah atau musibah? Ya, karena banyak juga ya teman-teman, selain untuk berdakwah, kebanyakan wanita bercadar itu cuman ya pengen terlihat gitu kan, yang kayak nyanyi-nyanyi atau TikTok atau gaya-gayaan di depan kamera gitu, tanpa mereka itu kayak mengajarkan sisi positif dan yang benar tentang apa itu cadar, apa itu manfaatnya, apa itu ya pokoknya sekitar wanita bercadar tentang ilmu gitu. Tapi mereka itu hanya memperlihatkan keeksisan mereka di media sosial dan tampilan-tampilan mereka di TikTok dengan berjoget atau berfoto-foto. Berdakwah adalah jalan kebaikan. Inilah kewajiban seorang muslim untuk saling menasehati dalam jalan kebenaran. Namun dakwah kepada syariat harus dilakukan atas landasan syariat pula. Sebagaimana mengingkari kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada Allah dengan basiroh. Quran Surat Yusuf ayat 108. Basiroh artinya ilmu, yaitu setelah ikhlas berdakwah mengajak manusia kepada Allah, ia harus berbekal dengan ilmu tentang apa yang hendak ia dakwahkan. Syekh bin Ba'as rahimahullah menambahkan, tujuan dakwah adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, membimbing mereka berpegang kepada kebenaran hingga mereka berpegang dengannya dan selamat dari neraka dan azab Allah. Dakwah mengeluarkan orang yang bodoh dari kegelapan kepada cahaya ilmu. Tidak mungkin tujuan dakwah bisa tercapai kecuali berlandaskan ilmu dan petunjuk yang lurus dari Al-Quran dan Sunnah. Karena niat yang baik tidak akan diterima kecuali dengan cara yang benar, atau minimal tidak melanggar dan bertentangan dengan syariat. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, berilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa ilmu merupakan syarat dibenarkannya ucapan dan perbuatan, sehingga ucapan perbuatan tidak akan teranggap kecuali dengan ilmu. Ilmu seharusnya mendahului keduanya, karena ilmu akan memperbaiki niat dan niat akan memperbaiki amal. Mengajak muslimah untuk menyempurnakan hijabnya dengan cadar adalah suatu ajakan kebaikan. Tapi mengajak mereka dengan menyebarkan foto selfie dan cadar adalah ajakan tanpa ilmu dan basiroh, bahkan mengakibatkan munculnya banyak kemungkaran. Kemungkaran menyebarkan foto muslimah bercadar. Yang pertama, menghilangkan esensi cadar. Allah berfirman,
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Fungsi hijab adalah untuk menutup aurat muslimah sehingga mereka tidak diganggu. Namun yang kita dapati, selfie cadar malah menjadikan muslimah sebagai objek yang bisa dinikmati walaupun mereka berhijab. Yang kedua, menyelisihi wanita generasi terbaik. Teman-teman, generasi Islam yang terbaik adalah generasi sahabat. Merekalah yang pertama kali menerima syariat, mengimani dan mengamalkannya di bawah bimbingan Rasulullah. Namun para sahabat wanita dengan hijab syar'inya tidak lantas menjadikan mereka merasa aman dari fitnah dan tampil di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Abu Hurairah bercerita bahwa kaum wanita mendatangi Rasulullah dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa mengikuti majelismu karena banyak kaum laki-laki. Berikanlah 1 hari untuk bermajelis dengan engkau." Dan Rasulullah bersabda, "Tempat kalian di kediaman fulan," dan mereka pun datang di hari dan tempat yang sudah dijanjikan. Hadis riwayat Ahmad. Ketika sedang beribadah sekalipun, para sahabiah selalu menjaga jaraknya dengan kaum laki-laki. Ummul Mukminin Aisyah tawaf keliling Ka'bah menjauh dari laki-laki dan tidak berbaur dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, membuka pintu fitnah. Rasulullah bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, wanita itu memiliki fisik yang lemah dan akal yang kurang. Namun tidak kita pungkiri begitu hebatnya cobaan dari seorang wanita hingga lelaki perkasa pun bisa tunduk kepadanya. Teman-teman, selfie cadar akan kembali membuka pintu fitnah yang sebagiannya sudah berusaha kita tutup dengan berhijab. Yang keempat adalah potensi tabaruj atau berhias. Ketika setan tidak mampu untuk menggoda muslimah untuk melepaskan hijabnya, setan pun menggiring muslimah untuk menjadikan hijabnya sebagai perhiasan. Orang yang selfie tidak akan tampil dengan kondisi yang terbaik dan pose yang terbaik. Mulailah ia mengoleksi berbagai jenis gamis terbaru, aksesoris hijab yang sedang hits, atau bahkan menghias matanya hingga terlihat indah walaupun sebagian tubuh lainnya tertutup. Setan akan terus mencari celah walaupun niat awalnya untuk berdakwah. Dan yang kelima adalah milik publik. Kita tidak pernah tahu foto-foto wanita bercadar yang sudah tersebar bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak takut Allah. Mereka bisa sepuasnya melihat, mengunduh, mencetak, bahkan menempelkannya di dinding kamar mereka, bahkan digunakan sebagai latar belakang poster untuk dijadikan tontonan. Walaupun asalnya foto itu milik kita, tapi tidak ada yang bisa mencegahnya untuk disalahgunakan, kecuali kita yang menahan diri untuk tidak mempublikasikannya. Yang keenam, menjadi contoh dalam keburukan. Sikap latah dengan mengikuti tren kekinian adalah yang umumnya terjadi. Namun muslimah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak latah dengan tren, tapi tunduk pada dalil meskipun mayoritas muslimah lainnya melakukan demikian. Allah berfirman, "Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Mereka tidak lain adalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja." Quran Surat Al-An'am ayat 116. Banyak yang beralasan foto wanita bercadar untuk kepentingan dakwah. Sejatinya muslimah yang berdakwah dengan selfie-nya tidak hanya mendakwahkan hijab, tapi juga mendakwahkan perilaku selfie dengan hijab mereka. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, mencederai rasa malu. Hendaknya muslimah merasa malu dan risih ketika
Ada lelaki ajnabi yang bisa melihat dengan jelas kedua mata indahnya, lentik jarinya atau gerak-gerik tubuhnya. Adakah muslimah yang berani menampakkan sikap demikian di dunia nyata? Rasa malu harusnya menghalanginya. Rasulullah bersabda, sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Berbagai kemudorotan yang ada sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan selfie cadar dan memperingatkan muslimah dari kemungkarannya dan meninggalkan kebiasaan selfie. Wallahu a'lam bishawab. Ya teman-teman, sekian dulu sharing kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.